mandek-mandek ini kayaknya ya. Jadi seperti itu. Nah RHK itu ya, jadi SKP itu nanti dibuatnya 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kita buat dulu rencananya, namanya rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja itu ya, karena ini banyak simpang siur sih informasinya. Gak usah banyak-banyak katanya, yang penting isi. Nah, gitu. Jangan banyak-banyak. Ini ya banyak yang cuman kerjaan setahun cuma ngabsen doang. Yang penting ada. Jadi ada yang setahunnya itu kerjanya cuma ngabsen doang, Bapak Ibu ya, seperti itu. Mentang-mentang jangan emas, orang BKN bilang jangan banyak-banyak, yang penting yang kita bisa kerjakan. Jangan mengada-ada yang tidak ada, maksudnya seperti itu ya. Jadi artinya kita sebagai guru selama setahun itu mau ngerjain apa aja. Ya sekarang kita tugas pokoknya aja dulu. Apa kerjaan kita setiap hari? Ngabsen. Oke, ngabsen siswa. Oke, terus apa lagi? Ngajar kan? Bikin RPP dulu, Bang. Ngajar. Terus buat RPP. Buat program semester, program tahunan. Nah itu dimasukkan ya seperti itu. Yang kewajiban kita laksanakan itu dikerjakan seperti itu, Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lainnya, mungkin kalau mau ikut diklat kita silakan. Kalau perkiraan setahun ini saya mau ikut diklat 5 kali umpamanya. Target saya setahun ini saya harus dapat sertifikat 5. Berarti Ibu harus ikut diklatnya 5 kali. Direncanakan tuh di bulan apa saja, di TW berapa saja. Ya, silakan. Atau mau bikin PTK, itu nanti di situ ya. Jadi melaksanakan, jadi RHK itu singkatan dari rencana hasil kerja. Jadi bukan sekedar rencana, rencananya yang sudah menghasilkan artinya. Ya, kalau kemarin kan cuma rencana doang. Ya, kalau dulu rencana, bukan rencana hasil kerja. Ya, rencana kinerja kalau dulu namanya. Kalau sekarang rencana hasil kinerja. Jadi rencana yang sudah berbentuk hasil. Ya, mungkin kalau dulu paham lah rencana yang bentuk hasil seperti apa. Ya, jadi rencana tapi bentuknya hasil. Gitu. Jadi rencana kita namanya di tahun ini mengikuti laporan hasil kegiatan diklat fungsional 5 kali umpamanya. Jadi nanti ada hasilnya tuh. Hasilnya ya sertifikatnya dapat kitanya kan. Kalau 5 ya 5. Jadi kalau pokoknya jangan banyaknya 3 aja nggak apa-apa. Jadi ya seperti itu. Dan sekarang pakainya yang kuantitatif. Di aspek itu ada 4 pilihan di aspek itu. Kalau mengisi aspek ada 4 pilihan kan ya. Ada kualitas, ada kuantitas, ada waktu, ada biaya. Sebetulnya mau keempat-empatnya di sini juga jadi masalah Bapak Ibu. Ya, kecuali satu nih, kalau biaya mungkin ya tidaklah, karena Bapak Ibu tidak mengelola biaya. Yang 3 aja nih, kualitas, kuantitas, sama waktu. Kalau mau diisi ketiga-tiganya monggo, minimal 1. Yang kita kerjakan yang kuantitas. Ya, minimal 1. Kalau Bapak Ibu saya pengen itulah biar 3-tiganya. Nanti berkasnya yang dapat 3-tiganya. Kualitasnya diupload, kuantitasnya diupload, waktunya juga diupload. Kalau dulu, Bapak Ibu dulu nih ya, pertama di SKP itu berpengaruh. Waktu, kualitas berpengaruh. Jadi kalau seandainya kualitasnya nilainya kecil, ada penunjang dari waktu. Ya, kalau nilainya, kalau pamannya kita dulu pilih 1 doang, kuantitas doang pamannya sudah tidak ada, ya wis silakan nilai. Tapi karena dulu pilihnya 3, waktunya ada nih. Targetnya 12 bulan, ternyata mencapainya 10 bulan. Itu kan kalau waktu itu ketika semakin lebih cepat itu semakin lebih bagus. Ya, jadi tuh ada dari waktu masukkan nilainya, dari kuantitas ada. Kalau kuantitasnya kosong, jadi nanti dibagi 3. Kalau sekarang cukup 1 aja sudah cukup. Tidak ada pengaruh-pengaruhnya. Ya, seperti itu. Karena sekarang tidak pakai angka, jadi pakainya objektif aja, pakainya narasi doang. Ya, itu sekilas tentang. Jadi kalau seumpamanya sekarang Ibu masukkan, nanti kita masukin ini
Kalau nggak dikerjain gimana ya? Di semester ini, berarti nanti semester berikutnya dilewat aja dulu. Kita ngisi rencana mah nggak jadi masalah. Mau dikerjakannya di TW berapa itu terserah ibu. Kalau kita bisanya di TW 3, nanti TW 3 dimasukkannya. Kalau di TW 1 2 aja tidak sempat, gitu ya. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu. Karena nanti deh 2024 kan mulai lagi tuh, ya. Ibu mulai diperbaiki lah kinerjanya. Ya, kalau yang cuma isinya cuma 3 doang, yang penting mah nggak dimasukin, yang nggak penting dimasukin gitu kan, nanti repot sendiri ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, seharusnya Bapak Ibu rencana aksi itu diisi ketika di awal TW. Nih kayak TW 3 nih. Seharusnya rencana aksi itu diisinya di bulan Juli kemarin Bu. Rencana aksi yang warna merah tuh ada kan, klik penilaian, klik TW 3, ada merah rencana aksi, itu diisinya di awal. Nah, jadi rencana aksi itu rencana kita mengerjakan yang kita rencanakan. Ya. Nanti yang sudah diisi rencana aksinya baru di akhir September atau di awal Oktober kita upload berkasnya. Ya, yang diisi rencana aksinya kita upload berkasnya. Rencana aksinya diisi belum? Belum. Yang TW 3 belum ya. Ya sekarang ngisi apa aja ya? Sekarang ngisi rencana aksi ya? Boleh. Iya boleh. Oke, yang SKP dulu apa PN dulu? SKP dulu nih di SKP dulu ya, PN dulu. Ya udah. Jadi udah buka semua, jadi itu ya Bu sekilas tentang kinerja SKP melalui kinerja seperti itu ya. Jadi nanti setidak-tidaknya kalau ada yang nanya ibu tahulah kenapa kita ngerjain kinerja seperti itu ya. Jadi setidak-tidaknya ibu tahu, jangan sampai ibu ditanya nggak tahu apa-apa. Punten nih Bapak Ibu yang ASN, yang P3K atau PNS ya. Sekarang kita harus melek IT lah, harus sedikit-sedikit bisa laptop gitu ya. Ibu Haji siap. Karena seperti ini, ada beberapa aplikasi yang harus ibu kerjakan yang sebetulnya itu semuanya milik ibu, data pribadi ibu yang harus ngelola ibu bapak. Contohnya kayak SIM ASN. SIM ASN itu punya data pribadi ibu. Kalau bisa ibu yang kerjakan, jangan sampai bolehlah dikerjain sama siapapun, mau operatornya atau anaknya atau siapanya, yang penting bapak ibu dampingi ya. Jangan sampai nanti salah masuk kamar, SK yang dimasukin SK CPNS malah yang diupload nanti SK tugas mengajar gitu. Banyak tuh yang begitu ya. Kemudian SIM ASN tuh bapak ibu, SIM ASN itu ditengok-tengok, jangan dibiarin aja bapak ibu. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat, masukin tuh ke SIM ASN. Nanti nilai ibunya akan tambah. Ya, kalau di SAPK ada nilai apa aja namanya? Di SAPK itu ada apa? Apa ya? Yang nilainya 60 itu ada kan di situ ada nilainya di SAPK itu. Kemudian yang kedua SAPK itu data pribadi ibu. Ya, sering tengok-tengok. Yang sekarang kinerja itu pun data ibu. Ya. Jadi ibu yang mengerjakan, bapak ibu yang mengerjakan. Makanya walaupun sertifikat melek di laptop lah, jangan sampai tidak tahu sama sekali. Aja anggar baik, kok gini salah, yang bisa lain yang ngerjain, ya seperti itu. Jangan sekarang jangan nganggerin operator aja gitu maksudnya. Ibu harus bisa ngerjain sendiri kalau yang untuk data pribadi ibu, kecuali kalau data sekolah. Mudik atau apa itu urusannya operator. Tapi kalau SIM ASN, SAPK, sama IMDT itu data pribadi ya. Jadi tolong ibu yang jaga.